Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Halimatus Sadiah dari Prodi Ekonomi Pembangunan kelas A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo, Madura. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran ekonomi Islam dalam pandangan falsafah ekonomi Al-Ghazali. Biografi Al-Ghazali. Nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad At-Tusi Al-Ghazali, lahir di Tus, sebuah kota kecil di Khurasan, Iran pada tahun 450 Hijriah. Al-Ghazali hidup dalam dunia tasawuf. Ia tumbuh dan berkembang dalam asuhan seorang sufi. Sejak muda Al-Ghazali sangat antusias terhadap ilmu pengetahuan. Al-Ghazali sangat ahli dalam bidang tasawuf, filsafat, logika, fikih, matematika, dan lainnya. Al-Ghazali meninggal dunia dalam usia 55 tahun pada tanggal 18 Desember 1111 Masehi. Karya-karya Al-Ghazali mengenai ekonomi. Imam Al-Ghazali menuangkan pemikiran ekonominya dalam beberapa kitab, di antaranya yaitu Ihya Ulumuddin, Al-Mustashfa min Ilmi Al-Usul, Mizan Al-Amal, At-Tibar Al-Mashfuq fi Nasihat Al-Muluk. Pemikiran ekonomi menurut Al-Ghazali. Pemikiran ekonomi Al-Ghazali berakar dari sebuah konsep yang dia sebut sebagai fungsi kesejahteraan sosial. Artinya, sebuah konsep yang mencakup semua aktivitas manusia dan membuat kaitan yang erat antara individu dengan masyarakat. Fungsi kesejahteraan ini sulit diruntuhkan oleh para ekonomi kontemporer. Pada dasarnya, model pemikiran ekonomi yang ditawarkan Al-Ghazali adalah pemikiran yang bercirikan pertama, dimensi ilahiyah atau ketuhanan, artinya bertolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah atau akhirat, dan menggunakan sarana tidak lepas dari norma dan etika syariat. Kedua, dimensi insaniyah atau kemanusiaan. Artinya ekonomi Al-Ghazali berupaya untuk menciptakan kesejahteraan umat dan maslahah. Faktor-faktor pemikiran Al-Ghazali. Yang pertama, faktor internal. Al-Ghazali banyak dipengaruhi oleh latar belakang pendidikannya sendiri, antara lain berguru pada beberapa guru dan para tokoh agama yang bergabung di dalamnya adalah ulama fikih dan teologi. Hal ini terlihat dari pendapatnya yang sesuai dengan setting sosio-kultural tersebut akan mewarnai masing-masing pendapat para tokoh yang telah banyak mewarnai pemikiran Al-Ghazali. Yang kedua, faktor internal. Sistem pemerintahan yang otonom dan terjadi pemberontakan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahan yang sering mengabaikan hak-hak masyarakat serta menindas kaum lemah. Al-Ghazali tumbuh dan berkembang pada saat situasi sosial, politik, dan ekonomi yang kurang stabil karena pada saat itu kekuasaan Abbasiyah laksana merdeka yang disetir langsung dinasti Seljuk. Isi pemikiran Al-Ghazali. Mayoritas pembahasan Al-Ghazali mengenai berbagai pembahasan ekonomi terdapat dalam kitab Ihya Ulumuddin. Bahasan ekonomi Al-Ghazali dapat dikelompokkan menjadi pertukaran sukarela dan evolusi pasar, produksi barter dan evolusi uang, serta peranan negara dan keuangan publik. A. Pertukaran sukarela dan evolusi pasar. Menurut Al-Ghazali, setiap perdagangan harus menggunakan cara yang terhormat. Sesungguhnya para pedagang pada hari kiamat nanti akan dibangkitkan seperti para pelaku dosa besar kecuali yang bertakwa kepada Allah, berbuat kebajikan dan jujur. Penimbunan barang merupakan tindakan kriminal terhadap moral dan sosial. Hal tersebut merupakan jalan pintas untuk memakan harta orang lain dengan cara batil. Yang kejahatan paling membahayakan yang dilakukan para pelaku bisnis pada zaman modern ini. Dalam menentukan harga, seorang penjual dan pembeli harus sama-sama sepakat atau saling ridho atau suka sama suka. Hal tersebut menghindari adanya pihak yang merasa dirugikan.
Allah telah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Quran surat An-Nisa ayat 29. 1. Permintaan penawaran harga dan laba. Untuk kurva penawaran yang naik dari kiri bawah ke kanan atas dinyatakan oleh dia sebagai jika petani tidak mendapatkan pembeli dan barangnya, ia akan menjualnya pada harga yang lebih murah. Sementara itu untuk huruf kurva permintaan yang turun dari kiri ke kanan bawah dijelaskan oleh beliau sebagai harga dapat diturunkan dengan mengurangi permintaan. 2. Etika perilaku pasar. Dalam pandangan Al-Ghazali, pasar harus berfungsi berdasarkan etika dan moral para pelakunya secara khusus. Ia memperingatkan larangan mengambil keuntungan dengan cara menimbun makanan dan barang-barang kebutuhan dasar lainnya. Berikan informasi yang salah mengenai berat, jumlah, dan harga barangnya. Melakukan praktik-praktik pemalsuan, penipuan dalam mutu barang, dan pemasaran, serta melarang pengendalian pasar melalui perjanjian rahasia dan manipulasi harga. Hal tersebut tercantum dalam Al-Quran mengenai hal untuk menjadi antisipasi adanya kelalaian yang menimbulkan kecurangan dan lain sebagainya. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Quran surat Al-Baqarah ayat 283. B. Aktivitas produksi. 1. Produksi barang-barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial. Al-Ghazali menganggap kerja adalah sebagai bagian dari ibadah seseorang, bahkan secara khusus ia memandang bahwa produksi barang-barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial atau fardu kifayah. Hal ini jika telah ada sekelompok orang yang berkecimpung di dunia usaha yang memproduksi barang-barang tersebut dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan masyarakat, maka kewajiban masyarakat telah terpenuhi. Namun jika tidak ada seorang pun yang melibatkan diri dalam kegiatan tersebut, atau jika jumlah yang diproduksi tidak mencukupi kebutuhan masyarakat, semua akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Dalam hal ini, pada prinsipnya negara harus bertanggung jawab dalam menjamin kebutuhan masyarakat terhadap kebutuhan barang-barang pokok. 2. Hierarki produksi. A. Produksi dasar, yakni industri-industri yang menjaga kelangsungan hidup. B. Aktivitas penyokong, yaitu aktivitas yang bersifat tambahan bagi industri dasar. C. Aktivitas komplementer, yaitu aktivitas yang berkaitan dengan industri dasar. 3. Tahapan produksi, spesialisasi, dan keterkaitannya. Al-Ghazali mengidentifikasi 3 tingkatan persaingan, yakni persaingan yang wajib, yaitu persaingan yang berhubungan dengan kewajiban agama dalam rangka memperoleh keselamatan. Persaingan yang disukai yaitu yang berhubungan dengan memperoleh sembarang kebutuhan pokok, pelengkap, dan juga membantu memenuhi kebutuhan orang lain. Sedangkan persaingan yang tidak diperbolehkan yaitu yang berhubungan dengan barang-barang mewah. C. Barter dan evolusi uang. 1. Problema barter dan kebutuhan terhadap uang. Al-Ghazali mempunyai wawasan terhadap mengenai berbagai problema barter yang dalam istilah modern disebut sebagai A. Kurang memiliki angka menyebut yang sama, atau lack of common denominator. B. Barang tidak dapat dibagi-bagi, atau indivisible of goods. C.
keharusan adanya dua keinginan yang sama atau double coincidence of wants. 2. Uang yang tidak bermanfaat dan menimbulkan tangan dengan hukum ilahi. Al-Ghazali menyatakan bahwa salah satu tujuan emas dan perak adalah untuk dipergunakan sebagai uang. Beliau juga mengutuk mereka yang menimbul keping-kepingan uang. 3. Pemalsuan dan penurunan nilai uang. Uang dapat diproduksi secara pribadi hanya dengan membawa emas dan perak yang sudah ditambang ke percetakan standar uang komoditas. Dulunya muatan logam suatu koin sama nilainya dengan nilai koin tersebut sebagai uang. Jika ditemukan emas dan perak lebih banyak, persediaan uang akan naik, harga juga akan naik, dan nilai uang akan turun. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 20 yang artinya, dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf. Quran surat Yusuf ayat 20. Larangan riba. Riba merupakan praktik penyalahgunaan fungsi uang yang berbahaya, sebagaimana menyimpan barang untuk kepentingan individual, seperti halnya para ilmuwan Muslim dan Eropa pada umumnya mengasumsikan bahwa nilai suatu barang tidak terkait dengan berjalannya waktu. Larangan riba dalam tukar-menukar juga telah dilarang dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 279 yang artinya, maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan menerangimu. Dan jika kamu bertobat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Quran surat Al-Baqarah ayat 279. D. Peran negara dan keuangan publik. 1. Kemajuan ekonomi melalui keadilan, kedamaian, dan stabilitas. Untuk meningkatkan kemakmuran perekonomian, negara harus menegakkan keadilan, kedamaian, keamanan, serta stabilitas. Apabila terjadi ketidakadilan dan penindasan, maka penduduk akan berpindah ke daerah lain dan mereka meninggalkan sawah dan ladang. Hal itu mengakibatkan pendapatan publik menurun dan kas negara kosong, sehingga kebahagiaan dan kemakmuran hilang. 2. Keuangan publik. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali mendefinisikan bahwa uang adalah barang atau benda yang berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan barang. Benda tersebut dianggap tidak mempunyai nilai sebagai barang atau nilai intrinsik. Oleh karenanya, ia mengibaratkan uang sebagai cermin yang tidak mempunyai warna sendiri, tapi mampu merefleksikan semua jenis warna. Ada 3, yaitu sumber pendapatan negara, utang publik, pengeluaran publik. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.